Ya, ngomong-ngomong tentang digital marketing, perlu diketahui bahwa untuk paham ilmu digital marketing itu kan luas banget ya, dan banyak gitu ya. Bahkan saya pun sangat sangat nggak bisa gitu kan untuk mempelajari itu semua dalam waktu yang sangat singkat atau dalam waktu yang cepat gitu kan. Kita harus mempunyai waktu luang untuk mempelajarinya dan nggak bisa semuanya gitu. Nah, jadi mungkin teman-teman di sini kan mahasiswa ya, yang mana kebanyakan pasti pengen nih ketika lulus itu udah punya usaha sendiri, bahkan usaha online gitu, yang memang usahanya itu bisa kita apa sih, bisa membantu kita dalam perkuliahan, bisa membantu orang tua kita gitu kan, bahkan bisa menjadi ladang ladang rezeki orang lain lah gitu kan, dalam artian kita kan bisa membuka lapangan pekerjaan banyak seperti itu. Nah, di benak saya ini sedikit cerita ya, di benak saya ketika saya masuk dunia perkuliahan, memang yang di otak saya itu bukan gimana caranya saya IPK 4 atau gimana saya bisa menjadi mahasiswa terbaik di sini, karena kan kalau saya itu kuliahnya di Bandung ya, jauh dari orang tua juga. Jadi yang ada di benak saya pertama kali saya masuk kuliah adalah gimana ya cara saya mendapatkan uang untuk kuliah, gimana ya saya bisa mendapatkan uang untuk biaya hidup saya selama saya kuliah di sini. Sedangkan ya saya tahu gitu kan, yang namanya anak kosan, yang namanya mahasiswa yang jauh dari orang tua atau rantau itu pasti akan kesulitan gitu kan, dengan adanya ya menjadi mahasiswa saja nggak cukup gitu kan, harus ada usaha-usaha lain seperti itu. Nah, yang saya dapat pelajari ketika ada di benak saya itu adalah gimana saya mendapatkan uang, gimana cara jualan. Mungkin saya harus nge-branding dulu kali ya, atau mungkin saya harus punya uang dulu untuk ngemodal usaha saya. Nah, ilmu yang perlu saya pelajari sebetulnya itu adalah ilmu jualan, dan gimana supaya income jadi gede, modal kecil yang dipakai maka harus bersifat digital agar marginnya itu bisa besar. Nah, seperti itu, iya nggak sih? Karena maka dari itu saya cari tahu ilmunya digital marketing yang harusnya saya pelajari gitu kan. Tapi sebenarnya saya tuh tidak sesuai ya dengan jurusan saya, karena saya bukan dari manajemen bisnis atau dari manajemen, bukan gitu. Saya jurusannya ambil IT, teknologi informatika. Jadi lebih banyak ngoding daripada jualan. Tapi kebalik ya, tapi saya lebih banyak jualan daripada ngoding gitu kan kalau di kampus. Nah, maka oke, di situ saya berarti harus serius nih untuk mendalami. Nah, di situ saya mencatat beberapa ilmu digital marketing yang akan saya pelajari. Yang pertama, saya catat SEO, Search Engine Optimization. Aduh, maaf saya bahasa Inggrisnya jelek banget ya. SEO. Yang kedua, marketplace, copywriting, teknik closing, Facebook marketing, Facebook ad, Google Ads, Instagram Ads, dan segala macam. Alhasil, saya udah catat banyak banget, tapi tidak saya pelajari. Ya Allah, banyak banget gitu kan. Tapi lagi-lagi pada saat kita belajar, jangan pernah merasa bahwa susah aduh kebanyakan, aduh pusing, aduh gimana nih. Jangan sampai ada pemikiran seperti itu. Kita harus ingat, ilmu itu milik siapa? Milik Allah. Kita diciptakan oleh Allah, makhluk yang sebaik-baiknya bentuk. Laqad khalaqnahu fi ahsani taqwim. Maka minta sama Allah, ya Allah, ya Rob, izinkan hamba untuk menguasai seluruh keilmuan ini, jadi membuka tabir limiting belief, dan akhirnya hajar saja gitu kan. Apa yang masuk ya hajar saja. Jadi jawaban dari pertanyaannya adalah apa yang harus saya pelajari saat itu. Setidaknya jika teman-teman di sini pengen niru saya, maka akan dipetakan menjadi 3 kategori ilmu yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah ilmu traffic, konversi, dan relationship. Nah, yang pertama, ilmu traffic, bagaimana sih cara mendatangkan keramaian di Instagram. Ya, keramaian di Instagram apa dong? Berarti kan harus mendatangkan followers ya, biar rame gitu kan. Terus keramaian di YouTube apa tuh?
subscriber, keramaian di Facebook apa namanya? Friends gitu ya. Keramaian di marketplace siapa namanya? Pengunjung. Itu yang namanya keramaian. Di website apa keramaian? Siapa keramaian di website? Visitor. Dan ilmu traffic itu macam-macam ya teman-teman. Jadi kita nggak bisa sih namanya pelajari semuanya. Kayak misalkan ada Facebook, Instagram, YouTube, SEO, Google, Marketplace. Nah, pada saat itu kita harus memetakan. Pasti kita akan bingung kalau belum mulai, ya enggak? Nah, tapi jangan bingung, kita mulai saja. Kita akan bingung dengan mana yang harus kita pelajari duluan. Barangkali teman-teman di sini pengen belajar semuanya. Ya iyalah pasti bingung gitu kan. Nah, jadi muncul langsung dalam pemikiran kita. Terus mana yang harus kita pelajari? Yang harus kita duluan gitu, didahulukan gitu kan. Mana dulu nih gitu kan. Terutama yang bagus yaitu promosi dulu ya. Terserah ya, mungkin teman-teman bilang kalau jualan di Facebook itu bagus gitu, karena kan kalau di Facebook yang bisa membidik semua audiens dengan dari detail usia, dari detail tinggal di mana, habitnya apa kok. Terus ada juga yang bilang kalau di SEO tuh bagus gitu kan, kita bisa setting keyword gitu kan, orang pasti akan nyari yang bagus-bagus. Tapi ada juga yang sukses di marketplace. Mungkin teman-teman ikutan juga, ingat mindset akan gampang berubah ketika public figure yang ngomong, ya enggak? Mungkin kalian pernah lihat iklan-iklan di Instagram, ketika ada public figure ngomong, wah saya langsung mau ngikutin bapak ini. Ada lagi yang ngomong di Facebook, iklan Facebook, saya akan ikutin bapak yang ini. Nah, jadi gimana ya? Tapi kita harus coba ya, kayak misalkan teman-teman harus punya prinsip sendiri gitu kan. Kayak misalkan nyoba di marketplace, terus tapi gak closing. Terus ada juga yang saranin mending pakai blast email aja. Email itu kan gak akan pernah ganti-ganti tuh namanya gitu kan. Beda dengan Facebook, orang pasti akan ganti nama gitu kan. Udah gitu nomor handphonenya juga pasti diganti. Sampailah ikut-ikutan iklan seperti itu, mungkin teknik menjualnya akan jadi membingungkan gitu untuk kita malah keblinger jadinya gitu kan ya. Terus mungkin ada juga yang ikut-ikutan iklan di media sosial, kayak gimana caranya menjadi orang yang bisa jualan tanpa jualan, yaitu namanya cover selling. Kalian ikutanlah seperti itu. Ada juga gimana caranya kita menjual tetapi kita menjual kata-kata, berarti kan copywriting gitu kan, seperti itu. Nah, terus kita coba-coba tuh ngikutin, kayak misalkan copywriting gitu kan, tulisannya itu seperti kata-kata biasa gitu, seperti tulisan biasa, tapi itu menjual gitu kan. Tapi nggak ada yang komen sama sekali, bahkan yang komen cuma pacar kita sendiri mungkin ya, misalnya gitu kan, kayak sayang semangat jualannya. Nah, lalu gimana caranya biar traffic yang tepat sasaran gitu kan. Nah, saran saya sih kuasain satu bidang, jangan dulu pindah ke media yang lain yang belum menghasilkan. Bagaimana kita bisa menentukan media yang cocok untuk kita pelajari? Nah, balik lagi ke produk kita. Produk kita itu apa? Kalau produk kita yang kita akan tawarkan, berarti medianya apa? Medianya Instagram, Facebook gitu kan. Itu kan kita menawarkan, kayak misalkan kita menawarkan buku, menawarkan baju gitu kan, seperti itu ya. Tapi kalau misalkan produk kita yang kita punya itu adalah produk yang dicari orang gitu kan, nah yang dibutuhkan, nah berarti itu kan harus pakai apa medianya? Marketplace, YouTube, Google. Nah, jangan salah, misal Anda jualan buku, jualan pakaian, jualan aksesoris, tapi malah mendalami SEO, kan nggak bisa gitu ya. Itu lama-lama penghasilan yang kita dapat, bukannya kita berhasil di bisnisnya, malah kita bingung gitu. Nah, panduannya dari situ ya teman-teman. Jadi ilmu traffic itu petakan dulu trafficnya apa dulu, sesuaikan dulu dengan produk kita. Pilih media itu yang mana yang akan kita gunakan sampai kita dalami ya, sehingga bisa berhasil. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai kita semuanya ditawarkan di
produk kita itu yang harusnya ditawarkan di Facebook kita tawarkan di Google, di Instagram, di YouTube, pokoknya semuanya dibabat gitu. Sedangkan kita masih harus apa sih namanya, tahu dulu jalannya mau kemana nih gitu kan. Kalau misalkan kita jualan baju, kita tawarinnya di marketplace, berarti kan baju apa nih yang harus kita tawarkan? Karena kan kalau di marketplace itu kan orang nyari kan, misalkan gini, kebaya buat nikahan, muncul tuh banyak kebaya untuk nikahan. Nah kalau di Instagram kan nggak bisa gitu, di Instagram itu kan toko-toko kan banyaknya gitu. Oke, kita lanjut ke yang kedua.